Selamat malam, perkenalkan nama saya Deva Putanggita Kinasmara, nomor absen 10 dari kelas MIPA 2.6. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengidentifikasi novel Paper Towns karya John Green dan untuk memenuhi ujian keterampilan Bahasa Indonesia kelas 12 semester 6. Novel Paper Towns merupakan novel yang ditulis oleh John Green yang dialihbahasakan oleh Angelique Zaisai yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014 di Jakarta. Novel ini memiliki 360 halaman. Novel Paper Towns merupakan karya John Green yang telah ditunggu oleh para penggemarnya setelah sukses menerbitkan novel legendaris, yaitu The Fault in Our Stars. Novel ini sempat diangkat ke layar lebar pada tahun 2014 oleh sutradara Josh Boone dan dibintangi oleh Ansel Elgort dan Shailene Woodley. Setelah novel tersebut, John Green kembali lagi menulis novel bertemakan remaja dengan tokoh unik serta jalan cerita yang membuat kita tak mampu berhenti membuka lembar demi lembar kertas. Novel tersebut adalah novel Paper Towns. Novel karya John Green ini langsung meledak popularitasnya di pasaran. Tentu saja ini memengaruhi rating novel itu sendiri. Novel ini sempat diangkat ke lebar pada tahun 2015 dengan judul yang sama. Namun Paper Towns tak sukses film sebelumnya yang meraih review positif baik dari sisi novel dan pengadaptasiannya ke layar lebar yang terbilang sangat mulus. Cerita yang mempunyai latar di tahun 2008 ini, kita akan mulai ulas dari bab 1, di mana kita akan dipertemukan oleh tokoh utama yaitu Quentin Jacobsen atau kerap disapa Ki yang menceritakan rutinitas dia setiap pagi serta betapa dia tidak menyukai prom, berbeda dengan kedua sahabatnya yaitu Ben dan Radar. Walaupun begitu, Ki juga masih waras karena ia menyukai gadis populer di sekolahnya yang kebetulan tetangganya sejak kecil. Bab 2 mulai memasuki awal dari konflik yang sebenarnya di mana Ki kedatangan tamu tak terduga yaitu Margot Ruth Spiegelman yang merupakan pujaan hatinya. Pujaan hatinya mengetuk jendela rumahnya di malam hari. Ki yang awalnya bukanlah anak pemberontak mengambil kunci mobil orang tuanya lalu pergi berkendara bersama Margot mengangi malam dengan tujuan sebagai dendam ala Margot. Margot yang terkenal sensasional oleh ulahnya sedari kecil memberikan teka-teki saat tidak sadar pada pagi hari buta. Saat Ki mengucapkan selamat tinggal dan mengajak Margot untuk bergabung ke meja makannya saat makan siang nanti. Bab demi bab selanjutnya ditulis demikian rupa tentang bagaimana bingungnya Ki saat Margot meninggalkan keluarganya, sekolahnya, dan juga dirinya. Ia masih ingat bagaimana malam terakhir saat ia berdiri di depan Margot. Namun Quentin bukanlah remaja bodoh. Ia menyerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk menemukan di mana Margot berada. Ia percaya bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Margot mempunyai motif, yaitu menemukan orang yang benar-benar pantas untuk mendapatkan jawaban dari misteri yang diciptakan oleh Margot Ruth Spiegelman. Menarik minat novel yang mempunyai alur cerita yang relatif lambat ini, kita baru akan melihat tensi konflik yang dimulai dari bab 2 dan akan muncul kembali pada bab ke-14. Novel ini secara umum menceritakan tentang rasa cinta, rasa ingin memiliki, dan rasa merindukan. Namun di sisi lain, segi persahabatan juga ditonjolkan begitu dalam, di mana kesetiakawanan diuji dan bagaimana cara mengatasinya. Tak hanya sampai di situ, nilai kekeluargaan juga disampaikan secara halus oleh keluarga Quentin Jacobsen. Novel ini memiliki nilai yang terkandung dalamnya tentang Ki yang tetap mendengarkan orang tuanya pada saat ia hendak melakukan investigasi habis-habisan tentang bagaimana mendahulukan prioritas di atas hal lain, tentang apabila kita berusaha tentu akan membuahkan hasil, tentang dinamika persahabatan yang umumnya terjadi kehidupan, dan bagaimana merefleksikan diri bahwa kita adalah manusia yang tak tersempurna, manusia yang memiliki berbagai macam kelemahan. Namun yang terpenting adalah menerima orang lain secara utuh, maka perbedaan apapun pasti akan terselesaikan. Bahasa yang dipakai dalam buku ini juga bahasa yang ringan dan bukan bahasa yang berat, sehingga sangatlah mudah untuk memahami cerita novel Paper Towns ini. Novel ini mampu membuat kita merasa mengikuti jejak Quentin Jacobsen kemanapun ia pergi. Kita seperti sedang menjalani sebuah perjalanan untuk mengangi misteri yang masih belum terkuak. Hampir tidak ada kelemahan di buku ini, kecuali untuk beberapa aksi kejelian dan adegan sedikit vulgar membuat pembaca sedikit kurang nyaman. Namun dapat dipikirkan kembali bahwa
terdapat perbedaan kebudayaan di negara Indonesia dan negara penulis novel. Kemudian ada pesan-pesan dendam dalam buku ini yang kurang mengenakan, namun penulis menutupinya dengan candaan setelahnya. Novel berjudul Paper Towns karya John Green layak dibaca oleh remaja sesuai dengan temanya. Novel ini cocok dibaca pada saat waktu senggang saat pikiran sedang tidak penat. Karena setiap bab berisi perjalanan Ki yang akan terus bersambung ke depannya. Hilangnya fokus membuat kita melupakan jalan cerita yang terakhir kali kita tinggal. Membaca juga harus jeli mana yang boleh ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Sekian identifikasi novel Paper Towns karya John Green oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, seperti yang telah diceritakan oleh John Green melalui Quentin Jacobsen, kesuksesan adalah di mana saat kita melangkah dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain dengan tidak kehilangan semangat. Sekian, terima kasih.